Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Wafitsar Wahyudi akan mempresentasikan rangkuman materi mengenai thread dan proses sinkronisasi. Adapun daftar isi materi yang akan dibahas seperti pada layar. Bab pertama, thread. Yaitu apa itu thread? Thread merupakan sebuah status eksekusi atau sering disebut dengan lightweight process, merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread terbagi menjadi dua, yaitu single threading dan multi-threading. Single threading adalah sebuah proses tradisional atau heavyweight process, mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Sementara multi-threading adalah sebuah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Yang kedua yaitu model-model multi-thread. Ada 3 model multi-thread, yaitu model one-to-one, model many-to-one, dan model many-to-many. Model one-to-one adalah setiap thread pengguna dipetakan langsung ke satu thread kernel, memberikan kontrol dan fleksibilitas tinggi, namun dengan overhead pembuatan dan pengelolaan thread yang signifikan. Kemudian model many to one, yaitu beberapa thread pengguna dipetakan ke satu thread kernel, efisien dalam hal pembuatan dan pengelolaan thread, tetapi dapat mengalami masalah kinerja jika beberapa thread mengalami blocking. Kemudian model many to many, yaitu banyak thread pengguna dipetakan ke berbagai thread kernel, memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dan efisiensi dengan memungkinkan pembuatan banyak thread tanpa kehilangan kontrol sepenuhnya atas pengelolaan sumber daya kernel. Materi ketiga yaitu pustaka thread. Pustaka thread atau yang lebih familiar dikenal dengan thread library bertugas untuk menyediakan API untuk programmer dalam menciptakan dan memanage thread. Ada 2 cara dalam mengimplementasikan pustaka thread. Yang pertama yaitu menyediakan API dalam level pengguna tanpa dukungan dari kernel, sehingga pemanggilan fungsi tidak melalui sistem call. Jadi, jika kita memanggil fungsi yang sudah ada di pustaka, maka akan menghasilkan pemanggilan fungsi call yang sifatnya lokal dan bukan sistem call. Yang kedua yaitu menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pemanggilan fungsi call akan melibatkan sistem call ke kernel. Ada 3 pustaka thread yang sering digunakan saat ini, yaitu POSIX, PyThread, Java, dan Win32. Kemudian pembatalan thread. Thread cancellation ialah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Umpamanya, jika dalam program Java hendak mematikan Java Virtual Machine, sebelum Java Virtual Machine dimatikan, maka seluruh thread yang berjalan harus dibatalkan terlebih dahulu. Contoh lain adalah di masalah search, apabila sebuah thread mencari sesuatu dalam database dan menemukan serta mengembalikan hasilnya, thread sisanya akan dibatalkan. Thread yang akan diberhentikan biasa disebut target thread. Dan yang kelima yaitu penjadwalan thread. Begitu dibuat, thread baru dapat dijalankan dengan berbagai macam penjadwalan. Kebijakan penjadwalanlah yang menentukan setiap proses, di mana proses tersebut akan ditaruh dalam daftar proses sesuai prioritasnya dan bagaimana ia bergerak dalam daftar proses tersebut. Untuk menjadwalkan thread, sistem dengan model multi-threading many-to-many atau many-to-one menggunakan proses consensus scope. Itu pustaka thread menjadwalkan thread pengguna untuk berjalan pada LWP atau lightweight process yang tersedia. Dan sistem contention scope
yang berfungsi untuk memilih satu dari banyak thread kemudian menjadwalkannya ke satu thread tertentu, yakni CPU atau kernel. Kemudian pada bab 2 yaitu proses sinkronisasi. Nah, sinkronisasi adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa akses atau modifikasi terhadap sumber daya bersama dilakukan dengan benar dan dalam urutan yang diinginkan. Tujuan utama dari sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan cache beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Adapun tujuan lainnya itu menghindari konflik, meningkatkan kinerja, menjamin konsistensi, memfasilitasi komunikasi, memastikan keamanan, meningkatkan keandalan, dan memungkinkan integritas sistem. Kemudian yang kedua yaitu deadlock dan starvation. Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang mereka butuhkan, tetapi tidak ada yang dapat melanjutkan karena masing-masing proses memegang sumber daya yang diperlukan oleh yang lain. Sementara starvation adalah kondisi di mana proses terus-menerus terpinggirkan atau tak mendapatkan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, biasanya disebabkan oleh prioritas yang tak seimbang dalam penjadwalan proses. Dan yang ketiga yaitu masalah-masalah sinkronisasi. Ada beberapa masalah sinkronisasi, diantaranya yaitu konflik data, yaitu terjadi ketika dua atau lebih sumber data memiliki informasi yang bertentangan. Misalnya ketika dua pengguna mengubah nilai yang sama dalam database secara bersamaan. Yang ketiga itu race condition, yaitu kondisi yang dapat terjadi dalam alates operasi atau program konkuren di mana hasil akhir dari eksekusi bergantung pada urutan relatif dari eksekusi beberapa perintah atau instruksi tertentu. Ketiga itu duplikasi data, yaitu keberadaan salinan data yang sama dalam beberapa sistem atau sumber dapat menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi. Keempat yaitu metode proses sinkronisasi. Ada 6 metode. Yang pertama, logs, digunakan untuk mengamankan akses ke sumber daya bersama dengan mengizinkan hanya satu proses atau thread pada satu waktu. Yang kedua, semafor, mengontrol akses ke sumber daya bersama dengan menggunakan penghitung yang dapat diubah. Ketiga, variabel kondisi, mengizinkan thread menunggu kejadian atau kondisi tertentu sebelum melanjutkan eksekusi mereka. Keempat, pengirim pesan, yaitu mengirim pesan antar proses untuk berbagi informasi atau mengkoordinasikan tugas dalam sistem terdistribusi. Keempat, operasi atomik, operasi yang dieksekusi secara utuh atau tidak sama sekali, yang sering digunakan untuk menghindari kondisi race condition. Yang keenam yaitu mutual exclusion, digunakan untuk memastikan bahwa hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu tertentu. Dan yang kelima yaitu keamanan sinkronisasi. Keamanan sinkronisasi dalam sistem operasi merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa proses atau thread dapat berinteraksi secara aman dan dapat diandalkan saat menggunakan mekanisme sinkronisasi seperti mutex, semafor, atau algoritma lainnya. Keamanan sinkronisasi adalah hal yang sangat penting karena proses atau thread yang tidak diizinkan dengan benar dapat menyebabkan masalah seperti deadlock, livelock, dan race condition yang dapat mengakibatkan kerusakan sistem atau kegagalan operasional. Kesimpulan dari materi ini adalah thread merupakan sebuah status eksekusi atau sering disebut dengan likeway process yang merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack.
Sebuah thread berbagai kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Pustaka Thread menyediakan API untuk membuat dan mengelola thread dengan implementasi di tingkat pengguna atau kernel. Sementara sinkronisasi adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa akses atau modifikasi terhadap sumber daya bersama dilakukan dengan benar dan dalam waktu urutan yang diinginkan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan clash beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.